Kabar yang tidak diinginkan akhirnya tiba. Virus corona baru telah masuk ke Indonesia. Sayang sekali kita seperti tidak siap menerima. Kepanikan malah cepat merajalela. Kelangkaan alat kesehatan, pejabat ngomong serampangan, identitas pasien diumbar sembarangan. Penyebaran virus corona semakin menjadi-jadi. Jakarta bukan satu-satunya yang dirundung pandemi. Zona merah mulai bermunculan di mana-mana seiring perpindahan warga dari ibu kota. Hampir seluruh provinsi sudah dijamah corona. Langkah komprehensif meski diambil sekarang juga. Tidak ada waktu buat berlama-lama mengambil kebijakan karena virus menyebar tanpa banyak pertimbangan. Padahal, corona bukan penyakit yang tak tersembuhkan selama penanganan dengan sebaik-baiknya dilakukan. Virus bergerak tanpa permisi, cepat dan mudah menyebar tanpa banyak kalkulasi. Tidak ada yang kebal dari virus corona. Semua orang pada dasarnya rentan terkena. Pejabat atau jelata, tua atau muda, miskin ataupun kaya, semua dalam bahaya. Problem data yang dinilai meragukan mempersulit usaha memenangkan pertempuran. Tinggallah manusia terbirit-birit mengantisipasi, bergerak di antara ribetnya jebakan birokrasi. Mengapa koordinasi terasa belum padu? Hambatan mana yang mestinya dicabut lebih dahulu? Belum lagi mereka tim medis yang berjuang di garis depan, yang diasingkan dan dikucilkan. Juga pemakaman jenazah yang setiap daerah seringkali mendapatkan penolakan. Mari kita sekarang buka mata dan pikiran. Bersama saya Sofyul Abidin Abror, inilah Hukum Pemda selengkapnya. Nasib tim medis dan jenazah di tengah pandemi. Untuk pemakaman, saya sudah koordinasi dengan Pemda, tidak jadi di sini. Kemarin, saya sempat melihat beberapa postingan mengenai penolakan jenazah dan mirisnya nasib tim medis membuat saya prihatin. Dan dari video ini, saya ingin membuka pikiran masyarakat dalam stigmatisasi melawan corona. Saya sempat membuat postingan mengenai 5 orang perawat rumah sakit di Persahabatan, Jakarta Timur yang diusir dari kosnya karena dianggap membawa virus. Para suster ini harus terpaksa menginap di rumah sakit. Banyak komentar yang masuk di postingan itu, saya akan bacakan beberapa di antaranya. Dari Daud Putra Sitohang. Di sini juga ada Kak Sofyul Abid. Jenazah sudah ditolak di dua tempat, kemudian dikebumikan di wilayah lain. Tapi saat warga tersebut tahu itu jenazah COVID-19, warga geger minta dibongkar kuburannya. Miris lihatnya. Ada juga dari Lucy Lois. Saya diusir dari kontrakan saya, Dok. Kata yang punya kontrakan, saya meresahkan masyarakat karena bisa nularin penyakit. Yang punya kontrakan sampai bilang kalau saya nggak mau keluar dari kontrakan, silahkan tunggu warga datang untuk menggerebek rumah dan mengusir. Cerita yang dibagikan seorang dokter yang membuat saya sangat patah hati. Teman-teman, di satu sisi kasus-kasus ini menunjukkan ya, kesadaran dan kewaspadaan pada COVID-19 mulai terbentuk. Namun upaya menjaga jarak ini jangan kebablasan. Jaga jarak bukan berarti kita bebas mengusir atau menolak jenazah. Perawat-perawat itu misalnya, mereka pahlawan kita sekarang. Mereka mempertaruhkan nyawa dengan merawat pasien-pasien dengan peralatan seadanya. Kalau kita sakit, na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak sakit. Tapi kalau ternyata iya, kita atau kerabat kita yang sakit, yang merawat kita adalah mereka. Jaga jarak dengan perawat itu wajar. Seperti juga kita memang harus jaga jarak dengan siapa sekarang juga. Tapi kalau sampai mengusir mereka, itu sudah keterlaluan. Pasien ODP atau PDP adalah korban. Bantu mereka mengisolasi diri di rumahnya masing-masing. Bahkan kita perlu mensupport kebutuhan mereka. Supaya apa? Supaya mereka tidak terpaksa keluar rumah. Kalau mereka keluar rumah, yang ada malah bahaya bagi yang lain. Sama seperti jenazah. Selama mereka terkait corona, pihak rumah sakit sudah mempunyai protokol, sudah mempunyai SOP, standar penanganan jenazah. Selain dikafani sesuai ajaran agama masing-masing, dan mereka juga dibungkus secara khusus. Ini
Saya telah terhubung dengan Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, untuk meminta pesan kepada masyarakat, khususnya warga Ungaran yang menolak jenazah COVID-19. Silakan Pak Ganjar. Sekali lagi saya sampaikan, Bapak Ibu, pengurusan jenazah pasien COVID-19 sudah dilakukan dengan standar yang aman, baik dari segi agama maupun medis. Mulai dari penyucian secara syar'i, kemudian dibungkus kantong plastik yang tidak tembus air, hingga dimasukkan peti. Dan seperti yang sudah ditegaskan para ahli kesehatan, ketika jenazah itu dikubur, secara otomatis virusnya akan mati, karena inangnya juga mati. Saya tegaskan sekali lagi, kalau jenazah itu sudah dikubur, virusnya ikut mati di dalam tanah. Tidak bisa keluar, kemudian menjangkiti warga. Majelis Ulama pun sudah berfatwa bahwa mengurus jenazah itu wajib hukumnya. Sementara menolak jenazah itu dosa. Karena itu, saya berharap kejadian di Ungaran ini adalah yang terakhir kali. Jangan ada lagi penolakan jenazah. Apalagi seorang perawat yang seharusnya kita hormati atas jasanya sebagai pahlawan kemanusiaan. Dia adalah seorang pejuang karena berani mengambil risiko besar dengan merawat pasien COVID-19. Padahal ia tahu itu mengancam keselamatannya. Terima kasih atas waktunya Pak Ganjar Pranowo. Selamat malam dan sampai jumpa. Seperti pernyataan dari Gubernur Jawa Tengah tadi, Bapak Ganjar Pranowo, sama sekali tidak masalah dikuburkan dimanapun. Karena ketika sudah dikubur, mereka tidak akan menyebarkan virus. Saya akan kutip keterangan Kepala Departemen Kedokteran Forensik dan Mediko Legal Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, Surabaya, Dr. Edi Suyatno. Secara ilmiah ilmu kedokteran, korban atau jenazah menularnya sudah tidak ada. Apalagi virus corona. Virus corona harus hidup pada inangnya. Kalau inangnya sudah mati, virusnya juga akan ikut mati. Sama dengan HIV/AIDS, sama dengan H5N1 atau flu burung. Sangat jelas, itu tidak akan menular. Pasien positif COVID-19 yang akhirnya meninggal saat mereka sakit tidak boleh dijenguk oleh keluarganya. Proses pemakaman dilakukan dengan cara tertentu dan tidak menghadirinya pun terbatas. Masa tega saat keluarga hendak mendoakan di pemakaman diperlakukan seperti itu? Jadi kalau kita mengusir, kalau kita mengucilkan, kalau kita menghakimi dan menstigmatisasi korban corona, itu jelas berbahaya. Karena membuat siapapun yang merasakan gejalanya jadi enggan melapor dan memeriksakan diri. Jika mereka enggan melapor karena takut diusir dan dicemooh dan dihakimi, yang rugi siapa? Kita semua. Virus jadi tidak terdeteksi sehingga menyulitkan memutuskan rantai penyebarannya. Ingat jargon lama, jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Cukup dengan jaga jarak, jangan diusir atau dikucilkan. Teman-teman, wabah ini diprediksi masih akan berlangsung panjang. Guncangan-guncangan sosial juga akan terjadi, dan inilah saatnya memperkuat solidaritas. Jaga fisik memang harus direnggangkan, tapi ikatan sosial justru harus dirapatkan. Kita tidak bisa sendirian mengatasi wabah ini. Hari ini, soliter seharusnya solider. Jaga jarak dengan penyakit, bukan dengan kemanusiaan. Video ini saya buat tentunya untuk membuka pikiran masyarakat mengenai penolakan jenazah. Semoga dengan video ini masyarakat bisa menerima dan tidak mengucilkan para medis yang sedang mempertaruhkan nyawa berjuang di garda garis terdepan. Saya Sofil Abidin Abror, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram, pamit undur diri dan jangan lupa untuk tetap di rumah dan selalu mendengarkan himbauan pemerintah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk melawan virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.